Hai teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di tempat kantor, di mana hari ini sebenarnya kita masih tetap work from home. Tapi karena ada beberapa tugas, jadi saya tetap datang ke kantor bersama dengan teman-teman yang memang harus menyelesaikan tugas. Tapi pada dasarnya basically sebenarnya sudah sejak 2 minggu lalu kita menerapkan yang namanya work from home. Dan yang jelas saya mendapatkan banyak sekali WA, email, atau cerita-cerita di seputar soal ketika wabah dari virus corona ini terjadi di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya saya mau cerita dan bagaimana caranya teman-teman supaya kita bisa menerapkan beberapa prinsip-prinsip dalam ilmu psikologi yang bisa berguna buat kita untuk melewati situasi kondisi seperti ini. Dari pihak saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang inspirator, juga sebagai seorang pebisnis. Yang jelas kalau kita katakan bahwa kalau sesuatu itu sudah kita lakukan lebih dari 21 hari, apalagi kalau kita tidak pernah tahu bahwa virus corona ini akan berapa lama, pasti itu akan berdampak terhadap perubahan dari sisi kebiasaan kita, attitude kita, karakter kita. Kalau kita lewat dari 21 hari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya pada saat ketika perubahan seperti ini terjadi, kita keluar menjadi seorang pemenang. Itu sebabnya topik saya sebenarnya adalah bicara tentang bagaimana kita menang, melawan, menghadapi, menyikapi, mengelola perubahan yang sekarang ini kita alami gara-gara wabah virus corona yang kita alami. Pada kesempatan ini, kita akan bicara mengenai satu proses di dalam psikologi yang sebenarnya sangat individual, tapi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Namanya adalah proses yang namanya ADKAR. A, D, K, A, dan R. Jadi ADKAR ini adalah sebuah model perubahan yang sebenarnya dalam dunia bisnis itu sangat gampang, sangat mudah, dan bahkan sangat populer. Mungkin buat beberapa teman-teman ini adalah sebuah model yang tidak biasa kita temui. Tapi pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan model ADKAR ini. ADKAR ini bisa membantu kita secara positif melewati segala perubahan-perubahan yang kita alami. Kenapa? Karena terus terang pasti teman-teman juga mengalami banyak sekali yang bercerita. Ada yang takut kematian lah. Serius, ada yang bahkan secara serius mengatakan bahwa betapa setiap hari ketika dia mengalami batuk atau apa itu khawatirnya luar biasa. Ada yang panik luar biasa. Ada yang bahkan mengalami demam selama seminggu. Saya juga sempat mengalami teman-teman pada waktu 2 minggu lalu sempat demam luar biasa selama 1 minggu. Untungnya adalah dengan segala vitamin, dengan segala terapi, dan yang paling penting juga adalah tetap menjaga supaya imun kita, mental kita, dan akhirnya selama 1 minggu setelah dengan segala treatment akhirnya kemudian bisa pulih sedia kala. Nah, tapi banyak juga teman-teman yang pada waktu ketika mengalami demam seperti itu khawatir. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk, mari kita balik kepada proses yang namanya ADKAR ini. Ingatlah proses ADKAR ini. ADKAR itu dimulai dengan A. A adalah awareness. Mesti aware. Mesti sadar, jangan lagi bebal, jangan lagi nggak peduli sama sekali. Jadi harus dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Berikutnya adalah desire. Desire itu adalah keinginan kita, harapan kita. Bahwa kita ingin menjadi survival, kita ingin menjadi orang yang selamat dari wabah ini, kita ingin keluarga kita juga menjadi melewati situasi ini dengan baik. Dan itu memberikan kepada kita harapan, desire. Berikutnya adalah K. K itu apa? Knowledge. Percuma kamu punya keinginan tapi nggak punya pengetahuan sama sekali. Itu sebabnya saya selalu mengatakan jangan sama sekali nggak peduli. Baca, tapi bacanya juga harus dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Karena kalau nggak isinya hoax lagi. Yang terjadi malah justru kamu semakin panik, kamu cuma semakin bingung. Jadi knowledge, tambahkan pengetahuan. Sebenarnya apa sih sebenarnya virus corona ini? Bagaimana sih pencegahannya? Bahkan sekarang ada tes-tes yang sederhana yang menjawab beberapa pertanyaan. Dari situ kita bisa tahu kondisi kita seperti apa. Habis itu kemudian A. A berikutnya ada ability. Ability ini bicara mengenai apa yang bisa kita lakukan. Apa yang langkah-langkah yang bisa kita kerjakan melewati situasi ini. Dan terakhir akhirnya reinforce. Reinforce adalah bagaimana kita memberikan afirmasi, bagaimana kita memberikan penguatan pada diri kita. Pada saat setiap hari mulai sekarang, pada saat kita masih bisa bangun dengan kondisi bugar, masih kondisi sehat, keluarga kita juga baik-baik. Belajar untuk bersyukur. Thank you. Mari kita perkuat dan ini untuk memberikan semangat kita untuk hari berikutnya dan hari berikutnya. Nah, ini ADKAR ini adalah sebuah proses yang simple, sederhana dari yang seorang yang memperkenalkan ini di dunia bisnis. Penemunya Prosci. Prosci itu adalah sebuah organisasi yang membantu banyak organisasi, terutama individu melewati perubahan.
Nah, Adkar ini juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang menarik juga adalah kalau kita kaitkan juga dengan proses secara psikologis. Kita mengatakan bahwa memang kalau kita bicara tentang dampak dari wabah ini, pasti ada sesuatu yang harus berubah. Saya teringat dengan buku yang menarik yang ditulis oleh William Bridge ketika dia mengatakan bahwa inilah proses transisi. Ini bukan cuma sekedar berubah. Kalau berubah itu cuma sekedar dari satu hal ke hal yang lain. Tapi kita melewati transisi. Mental kita berubah, fisik kita juga berubah. Nah, dalam proses transisi ini harus ada yang diakhiri. Mungkin gaya hidup kita yang salah, pola kita selama ini, jarak kita. Jadi saya merasa bahwa ada banyak pembelajaran positif juga yang sebenarnya bisa kita lihat dari situasi ini. Nah, akhirnya dari sesuatu yang kita akhiri, kita masuk ke dalam zona netral. Zona netral adalah zona ketika mungkin kita mengalami kebingungan, zona ketidaktahuan, apa yang bakal terjadi, berapa lama. Tapi yang menarik juga adalah berikutnya adalah proses transisi yang berikutnya adalah kita harus memulai beginning, memulai hal yang baru. Bahkan pada kesempatan ini, saya punya satu komunitas di mana berisi para trainer dari Southeast Asia, dari Asia Tenggara, di mana intinya sebenarnya pesannya sederhana. Semua jadi sadar bahwa setelah 21 hari, perusahaan-perusahaan juga akan punya satu bentuk model yang berbeda untuk belajar, gaya bekerja, karena work from home, perusahaan-perusahaan juga punya satu cara yang berbeda untuk mentraining, untuk melatih, dan untuk bekerja. Banyak hal yang akan berubah. Pertanyaannya adalah, kita harus sadar, ada hal yang harus kita akhiri, ada hal yang harus kita persiapkan, ada hal yang harus membuat kita siap. Mari kita selalu optimis pada saat ketika wabah ini reda. Mari kita yakin bahwa ada hal-hal baru, hal-hal yang luar biasa, harapan baru yang membuat kita lebih optimis. Dan kita juga percaya bahwa ini jadi sebuah pembelajaran yang luar biasa buat diri kita dengan harapan yang optimis, dengan cara berpikir yang optimis. Dan saya yakin ketika kita melewati semua ini, pada akhirnya ketika segala proses ini terjadi, kita bukan menjadi orang yang takut mati, stres, panik. Tapi kita menjadi orang yang lebih waspada, lebih sadar, tapi juga lebih optimis untuk belajar hal-hal yang baru. Dan semoga melalui proses ini, teman-teman, proses yang namanya Adkar ini, mari kita praktekkan mulai dari awareness, desire, knowledge, ability kita, dan kemudian reinforcement. Itulah proses yang bisa membantu kita melewati situasi ini dan menjadi seorang pemenang. Yuk teman-teman, jangan dikalahkan. Mari kita menjadi pemenang dalam situasi ini. Selamat antusias teman-teman.